Hai guys, Halo, wah hari ini kita memulai streaming sedikit lebih malam daripada biasanya. ya nggak apa. Jadi hari ini aku Belly Beauty dari PKBI dari forum ketua forum remaja. Kalida. Boleh aku perkenalan diri dulu? Iya iya boleh. Oke, aku Kalida Nur Daniel, bisa dipanggil Alida dari anggota Forum Remaja Tanjung Pinang atau Kepri, Kepulauan Riau. Ya boleh deh dah, aku yang jadi host lagi mau ini. Oke, untuk kali ini hostnya aku lagi. Nah, pembahasan atau tema kali ini aku mau bahas tentang privacy atau privasi. Privasi itu apa sih? Tahu deh, privasi itu apa? Ya coba apa dari kamu deh. Nah, privasi itu kondisi saat seseorang menginginkan untuk bebas dari pengamatan atau gangguan orang lain. Itu privasi. Jadi kadang orang itu suka menyamaratakan privasi sama rahasia gitu. Oh beda ya. Iya, ternyata beda. Aku juga baru tahu. Apa kalau kalau rahasia apa? Lebih ke apa? Rahasia itu keadaan di mana seseorang sengaja menyembunyikan sesuatu. Nah, kalau privasi itu tuh lebih Oh ke ini. emang kayak ya emang cuma aku yang mau tahu tanpa harus kalian tahu gitu nggak sih? Iya, benar. Hmm. Terus kayak kalau privacy itu kalau dalam hubungan ya udah ada kesepakatan sih sebelumnya. Kayak kita dalam pacaran nggak boleh megang-megang IG, nggak boleh megang HP, nggak boleh cek-cek. Nah itu privacy. Nah kalau rahasia kan lebih kayak biasanya kita sering ngecek HP pasangan tiba-tiba nggak dikasih kan aneh. Mm-mm. Nah itu biasanya ada rahasia tuh. Nah itu perbedaan privacy dan rahasia. Mm-mm. Hmm. Atau Baby sendiri pernah melakukan privacy untuk privasi untuk masalah pertemanan atau hubungan. Oh pernah. Sampai sekarang dulu aku tuh ngerasa pegang IG itu sama pasangan tuh hal yang wajar gitu ya. Ya, benar. Dulu kan sebelum Hmm, mungkin sebelum belajar gitu, jadi betul, ya. itu hal yang wajar aja sih ya udah gitu. Tapi makin kesini makin ngerasa aku tuh lebih menjaga privasi orang dan privasi aku gitu. Jadi aku nggak mau Oh, tahu apa yang orang nggak mau tahu. Maksudnya apa yang orang nggak mau kasih tahu. Ya udah aku nggak maksa untuk dia ngasih tahu aku gitu. Sama deh kayak contoh kecil lagi nih ada. Misalnya kok nih lagi ada masalah kan kita temen ya. ya, oke. Kayak aku tahu kok ada masalah gitu tapi kok tuh belum mau cerita gitu, maksudnya kan ada beberapa orang yang butuh waktu untuk proses dia mau cerita kan ke orang lain. Benar, ya. Nah ya udah aku nggak bakal maksa untuk aku harus cerita sekarang, cerita nggak sekarang kan ada tuh orang yang kayak gitu, Ya, ada. apa cerita lah cerita cerita sampai setemennya cerita gitu baru dia berhenti ngomong. Nah kalau aku tuh orangnya nggak kayak gitu, lebih kayak oh ya udah kalau berarti mungkin aku gini ada beberapa hal mungkin yang nggak bisa kita ceritain sama temen yang biasa kita cerita, paham nggak sih maksud aku? Paham, paham. Jadi ya udah nggak apa-apa, mungkin dulu itu pernah terjadi sama kita kali ya. Iya, pernah. Awal-awal aku kesel dong, sedih kayak gila aku ceritain semuanya ke kau tapi kau nggak ceritain ke aku. Tapi makin Hmm, kesini sekarang aku paham kalau ya emang kan semua orang punya titik nyaman masing-masing dan kita nggak betul. memaksa itu kan. Iya, jadi tuh privasi antar teman tuh emang penting ya. Penting Jadi juga. nggak semua hal kita harus Ini deh, wajib nyeritain ke eh, teman deket. boleh sharing tapi kan Hmm, kita bisa memilah mana yang bisa di sharing mana yang enggak benar, gitu kan. iya. Kalau menurut aku gitu, jadi kayak ya misalnya kayak aib gitu yang konteksnya aib ya kenapa kita harus cerita walaupun dia temen, sekalipun temen deket gitu loh, kan itu privasi ya, aib itu Iya, termasuk benar. privasi kan. Nah, benar. Hmm. Iya, benar. Jadi Itu kayak privasi. ya nggak perlu diceritain juga gitu, kayak misalnya punya aib apa nih gitu, kayak aja lah gitu kan dia temen aku gitu, nggak juga nggak semua hal harus kita ceritain gitu sih menurut aku. Iya benar. Itu kayak kadang ada orang yang ada tipe yang tadi kau bilang maksa banget temennya harus cerita sama dia apapun keadaannya. Mm-mm. Sampai dia mungkin lagi berantem besar sama keluarganya, dia Mm-mm. harus ceritain gitu. Kan enggak gitu. Ada yang tipe itu ntar kalau misalnya nggak diceritain, temennya kesel, Iya kayak aku mau nggak bete gitu. jujur nih, kok nih udah nggak gimana ya kayak pasti punya teman baru gitu karena mungkin ya aku juga nggak ngerti sih sama. Hmm. Dan kalau kita balik yang ke pasangan tadi ya, kayak ya aku dulu megang IG gitu, yang kayak aku Ya, harus tahu apa aja yang dalam HP-nya gitu.
betul. Ternyata itu tuh salah satu cara menyakiti diri sendiri. Benar, benar, benar sekali. Sih menurut aku. Jadi ketika kau cari tahu hal yang nggak perlu kau tahu itu tuh bakal sakit. Makanya sekarang aku Benar, lebih kayak gini sih. Aku nggak mau cari tahu, ya kalaupun ada pasti ketunjuk aja sendiri gitu. benar. Lihat aja gitu. Hmm, Gini deh, sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh juga kayak gitu iya, kan. benar-benar emang ya. Jadi kayak ya kenapa aku harus cari tahu gitu, kenapa aku harus eh aku mau pergi pokoknya. Pokoknya aku mau pegang IG gitu. Atau aku mau lihat dong WA-nya atau aku mau buka galerinya gitu. Ya ngapain? Ntar kalau misalnya ada jalannya untuk Allah kasih tahu ya pasti tahu juga gitu. Iya. Jadi kebanyakan remaja menganggap Iya, hal itu tuh wajar lumrah, gitu. lumrah. Iya, Padahal kayak itu kalau salah. malahan kalau misalnya nggak megang dia pasti pasti ngira gini, kamu ada apa-apa, kamu ada cewek ya nggak jelas gini 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 gini. Sesnya Mm-mm. boleh tahu kalau misalnya sebenarnya sih terserah masing-masing ya, individu Ya masing-masing balik terserah. lagi kan kayak gitu. Ya terserah, cuman Kalau kalau ngerasa misalnya gini, kalau dari kedua belah pihak tidak keberatan mungkin oke kali oke, ya. Tapi kalau salah satu udah keberatan udah nggak boleh. bener. Sama kayak yang kasus ini deh yang suami perkosa istri. Berarti kan Ah, istrinya sedang tidak mau kan? Kan ya, salah gitu kan? Kayak gitu. iya, suami perkosa perkosa ya, padahal sudah suami istri ya. Iya, itu karena konteksnya. Orang ketawa loh udah baca berita itu. Iya, Ya kan udah suami istri gitu. benar, Karena di situ istrinya nggak mau kan. Mungkin ya istrinya capek abis pulang kerja atau jaga anak seharian. Emang sih kalau dalam agama itu nggak boleh. Maksudnya kayak ya kewajiban apa hak hak suami untuk dapat benar. nafkah. Tapi kan tetap lagi kita kan manusia yang bisa capek gitu loh. Benar, iya. Jadi tuh, ya itulah privasi itu akan terjadi kalau ada komunikasi antara dua belah pihak. Kayak pengen Oh, berkesepakatan gitu. Ya hmm, nggak, selama pacaran kita akan megang-megang ide. Ya terserah kamu gimana. Kepercayaan sih, balik lagi kepercayaan. iya benar kepercayaan. Jadi kayak ya eh aku sampai sekarang aku masih punya beberapa temen yang hubungannya tuh masih toksik. Itu termasuk salah satu hubungan toksik loh. Kalau yang Iya, satunya keberatan. benar. Kalau sama-sama sepakat mungkin nggak toksik. Tapi kalau Hmm. udah salah satu aja keberatan, sudah toksik. Karena Iyalah, kita nggak ngejaga privasi dia, kita nggak memberi dia kebebasan ya gitulah privasi karena gitu. baru juga pacaran gitu nggak sih? Baru juga pacaran masa udah mau tahu segimananya. Iya benar. Itulah tadi privasi itu. Jadi tuh beda ya privasi sama rahasia ya. Kalau Mm-mm. misalnya dari awal emang nggak ada kesepakatan untuk nggak megang IG, atau sebenarnya udah megang IG tiba-tiba IG-nya kelogar sendiri dengan alasan ini privasi aku, tiba-tiba secara mendadak. Itu salah. Itu berarti ada yang disembunyikan itu sih. Nah, Simpelnya balik itu lagi. aja. Itu rahasia, berarti dia ada menyimpan sesuatu gitu. Mm-mm. Eh, belum. Nah, apa namanya lagi ya, Be? Mungkin ada cerita kali tentang privasi. Oh, sharing pengalaman aku aja kali ya. Boleh. Nah, aku Jadi juga dapat ilham kan untuk sharing juga. aku dulu punya pasangan. Hmm. Awalnya kesepakatannya ya megang IG gitu kan, saling Hmm. megang IG. Tapi ya namanya manusia kan ya, seiring berjalannya waktu kan bisa berubah. Benar. Maksudnya ya akunya sih yang kayak gak gitu, aku tuh udah capek tahu kayak gini karena menurut aku tapi benar sih kata Koda, karena kalau tiba-tiba kesepakatan itu berubah pasti ada salah satu hal yang salah. Iya, benar. Iya, karena emang posisinya di situ aku yang salah gitu kan. Oke. Dari situ sebenarnya tujuan aku tuh untuk biar dia nggak makin sakit dengan cara harus cari tahu apa yang sedang aku lakukan, apa yang sedang Hmm. aku kerjakan gitu. Tapi ya balik lagi, semua awal dari inti masalahnya tuh karena ada kesalahan yang dia buat gitu loh. Paham nggak maksud aku? Dianya ini siapa? Maksudnya Yang si, yang tiba-tiba mutusin oh, untuk, untuk nggak, udah aku nggak mau lagi tuh privasi ya emang pasti oh, bener-bener aneh. tiba-tiba ya. Hmm. Paham, paham. Terus pada akhirnya sepakat lah nih untuk tidak saling megang IG gitu kan lagi gitu. eh, tapi masih kepo, kayak masih mungkin Jelas. lihat dari followers, bertambah nggak nih followersnya nih gitu, kayak gitu loh, spesifik itu kayak gitu.
Iya karena dia nggak dapet kan tiba-tiba soalnya nggak dikasih kejelasan tiba-tiba langsung bilang Enggak, ini udah sepakat. oh udah Sisinya sepakat. udah sepakat untuk tidak saling pegang gitu. Ya, ya mungkin dia sepakat dalam hati salah Dia omongan. nggak gini, mungkin dia masih gini loh, kan bisa karena terbiasa. Jadi Hmm, mungkin iya awalnya masih belum bisa benar-benar ah, benar. belum terbiasa dengan perubahan itu kan. Iya benar-benar benar. Sampai akhirnya sering kelah itu karena gini, aku tuh selalu bilang gini, jangan cari tahu hal yang nggak perlu yang nggak perlu kamu tahu gitu. Iya tapi Lain, emang benar iya benar-benar benar. itu melukai diri sendiri itu sih. Nah, Hmm. dengan kita megang IG atau megang apapun lah ya akun sosial media pasangan, itu tuh salah satu trik menyakiti diri sendiri yang paling mantap menurut aku. Kalau kalian mau nyakiti diri kalian ya udah kayak gitu, tapi ya Benar, janganlah gitu. benar. Ngapain? Soalnya kan kita nggak tahu pergaulan antar lawan jenis dia dengan temannya gitu ya. Temen Mm-mm. lawan jenisnya. Entah mungkin biasanya dia manggil lawan jenisnya kayak beb gitu. Tapi tuh konteksnya bercanda gitu. Nah kan ada yang kayak cewek nggak terima. Kamu selingkuh ya gini 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 gitu gitu. Kalau aku sih aku yang kayak gitu. Aku manggil temen-temen cowok aku beb gitu. Ya itu aku duain gitu. Kayaknya memang ada orang yang tipenya emang kayak gitu, Be. Ya kayak gitu kayak kita, Iya. friendly gitu. Nah, benar. Kalau udah Nah kan deket kan deket banget gitu kan. ya nggak dan nggak semua pasangan tuh akan menerima Bisa itu gitu. terima ya. Itulah pentingnya privasi lagi buat kesepakatan lagi privasi. Ya megang-megang itu tuh nggak suatu hal yang perlu sih. Sama-sama dewasa aja sih sebenarnya kalau dalam hubungan pacaran ya. Mungkin hubungan pertemanan nih ada sih kayaknya sih banyak sih contohnya. Pertama ada temen yang kita biasa kasih minjemin HP Mm. dengan alasan ya bukan alasan sih memang biasanya mau nelfon orang tuanya mau WA orang tuanya bisa gitu kan kayak apanya habis baterai gitu mau ngabarin gitu. Nah kadang tuh suka banget tah kepencet tah ketekan tah apa ngeliat galeri. Mm-mm. Nah habis ngeliat galeri mungkin ada sesuatu foto yang aneh atau nggak biasa tuh kayak apaan nih nanti dikirim Ini lewat WA. pengalaman pribadi apa gimana? Bukan pengalaman pribadi sih aku juga dengar dari orang sih beberapa sih. Oh, pengalaman orang sekitar lah ya. Iya pengalaman orang sekitar itu dikirim gitu. Nah itu kan privasi. Kayak kok ngebuka dari HP-nya tanpa izin kan nggak boleh. Kayak ngirim entah foto entah apa gitu. Mm-mm. Aku tuh juga pernah sih sama cowok gitu. Ada beberapa waktu itu HP aku habis diperbaiki. Nah Mm-mm. habis diperbaiki itu sama dia diperbaikinya. Nah terus dia minta apa namanya Password. password HP. Aku ngasih. Awalnya aku nggak kasih kan kayak ngapain mau apa. Nanti kalau nggak dikasih passwordnya nggak dikembaliin HP-nya kata gitu. Ya udahlah, aku Ya, kasih. Nah, aku kasih, bisa udah aku kasih, ya aku nggak bakal kepikiran aku atau terkira untuk dia ngirim foto aku atau gimana gitu, aku nggak bakal terkira gitu. Tapi dia kok kirim fotonya gitu, tanpa sepengetahuan aku gitu. mm-mm. Nah itu, kadang privasi orang tuh itulah dijaga gitu. Kenapa sih kayak buka-buka HP tanpa izin? Nah, kalau misalnya dapat izin ya bukan privasi lagi namanya. Tuh, betul, betul, betul. Nah, entah ya mungkin kita nggak tahu ya mungkin di galeri HP-nya tuh ada apa tapi ya udah kenapa harus pengen tahu gitu kebanyakan teman-teman tuh kayak gitu ya Iya, mungkin masih childish ya otaknya ya iya, pikirannya ya. betul, betul. Ya, aku ngerti sih maksudnya. Ya, aku bingung juga sih sama orang yang kayak gitu. Soalnya aku nggak kayak gitu, nggak ya, kepo gitu loh, enggak lah. Maksudnya kayak ya orang ini punya privasi dan aku menghargai itu. Iya kita memang ada batas keponya sih menurut aku semua orang kepo Mm-mm. cuman ada batasannya gitu. Harus punya kontrol lah terhadap diri sendiri. Nah, Bener. intinya kan kita bisa kontrol ya itu bakal berjalan aja dengan baik kayak gitu. Nah bener iya privasi itu ya, semua orang punya privasi masing-masing lah kayak misalnya orang nggak mau ngasih tahu agamanya apa itu privasi dia kenapa Pasti itu pilihan dia kan iya berikan tahu namanya. nggak mau ngasih tahu umurnya gitu nggak harus didiskriminasi lah kayak kenapa sih emang umur lu berapa sih emang umur kau berapa sih gitu kan setua apa sih semuda apa sih kok nggak mau Dan ngasih dulu tahu aku tuh mikir yang kayak gitu. kenapa Dulu yang aku tipe gimana orang yang mikirnya kayak apa sih umur doang gitu kan ya iya masalah. Tapi ternyata setelah aku masuk PKBI itu tuh ya itu privasi orang. bener aku belajar banyak hal itu di PKBI sih bener sih. Iya, itu hak orang mau ngasih tahu aku apa enggak. Hak Nah orang. kayak mungkin kalau ngomongin privasi ini banyak ya pertama kayak kenapa alasan orang ngelakuin transgender ganti alat Mm-mm. kelaminnya kan banyak loh yang kepo
Kayak Mm. kenapa Dek, kenapa Kak, kenapa Bang, kenapa harus diganti itunya, kenapa gitu. Ya mungkin dia memang Kan pilihan pengen. hidup orang masing-masing ya. Terus juga, Bener. itu apa sih bahasanya, aku lupa lagi. Aku lupa deh bahasanya. Tapi ya emang itu kan mungkin emang kemauan dia gitu kan. Iya bener, itu ya Jati pilihan dia. dirinya gitu kali. Gitu Apa gimana? jati diri. Ya nggak sih? Jati diri. Oh dia menemukan jati diri dia sebenarnya gitu ya. Berbeda, yang berbeda. Setelah Bener dia bener jalani bener. hidup, ternyata aku bukan yang aku dilahirkan gitu. Iya bener. Mungkin Tapi memang ada kayak, yang kayak gitu sih, kayak misalnya sebenarnya aku ini laki-laki, ya contoh ya. Sebenarnya aku ini laki-laki, tapi ya tubuhnya doang yang cewek, salah yang cewek gitu. cowok kan Yang laki-laki. cewek. Enggak aku misalnya aku. Karena aku Oh, berubah jadi cowok gitu ceritanya. oh, Iya, tubuh aku doang yang cewek, tapi tuh hati aku tetap. semuanya tuh cowok gitu, laki gitu. Nah, itu terserah si si yang ngelakuin transgender itu. Kalian juga nggak harus tahu, nggak, jangan kepo. Itu juga kayak apa ya, nyindir ya, gimana sih bilangnya? Nyinggung. Nyinggung, kok jadi nyindir, nah itu nyinggung perasaan dia gitu, nggak boleh, kasihan gitu. Kayak misalnya padahal kan dia pengen berteman sama kalian, tapi kan kayak nanya, lu cakep tapi kenapa transgender dah gitu gitu, Mm. kan nggak boleh. Apalagi apa ya, banyak sih sebenarnya yang orang-orang sering basa-basi terus tuh nggak privasi. Iya kayak gini deh. Hmm, gini deh, gini. Apa tuh, gimana Karena tuh? kemarin baru kebaca ya, jadi klik aja nih sama materi kita kali ini. Oke. Kamu pernah ngapain aja sama pacar kamu? Sama Oh mantan kamu? iya kak, kok pernah masukin di story Iya, ya, bener aku itu baru privasi, baca. bener-bener banget Jadi itu kayak gini loh, privasi, karena bener. menurut aku gini, ketika kamu memutuskan untuk sama satu orang, ya buru-burunya kau harus terima dong. Yep, right. Kan nggak? Hmm. Kalau kau nggak siap sama apa yang udah dia lakuin sebelum sama kau, mending mundur. Aku sih gitu. Nah, ini sepertinya Mbak Wici setuju, makanya dia on cam kan, guys. Tapi emang iya. Terus juga itu pertanyaan yang nggak perlu ditanya sih menurut aku sih. Iya bener, kayak ya itu kayak tadi kalau kau siap terima kan ya terima tanpa harus tahu embel-embel. Bener. Iya, Kenapa? kalau Kenapa harus tahu gitu? Kenapa emangnya? iya jadi kayak Mau gini loh. diapain gitu? Mau apa? Nah, aku tuh pernah denger gini deh dari temen aku juga itu. Cowok tuh Oke. pantang makan sisa. Jadi gini, untuk cewek-cewek kita Hmm. ngomong hal terburuknya lah ya gitu. Ketika kalian sudah Oke. pernah melakukan hal yang salah sama mantan kalian, cukup keep dalam diri kalian sendiri tanpa harus ceritain ke pasangan baru kalian. Karena Benar. kita tuh nggak pernah tahu apa yang ada dalam otak cowok. Kita nggak pernah tahu apa yang akan dia lakukan setelah dia tahu apa yang kita perbuat dulu. Jadi mending di skip aja di diri sendiri gitu kayak ya ketika nanti udah benar-benar jumpa yang serius yang mau nikahin itu pun nggak kewajiban kalian untuk cerita sebenarnya. Hmm. Karena dalam agama aja mengumbar aib sendiri itu dosa kan. Yup, betul. Aku pernah deh denger ceramahnya Oki ya, Oki Setiana Dewi kalau nggak salah aku. Hmm. Gimana tuh? Dia bilang gitu, pasang suami kalian tuh nggak perlu tahu kalian udah ngelakuin hal salah Iya, apa di masa lalu. benar, benar Kayak gitu. banget, benar banget iya. Jadi ya Walaupun cukup apa ya, cukup ya udah terima, maksudnya cukup kalian aja yang tahu, kalian dan mantan kalian dan Tuhan yang tahu kayak gitu. iya, karena itu sudah kayak udah terlanjur. Terus kan maksudnya gini loh, kan udah taubat gitu kan. Nah, jadi Nah, itu nggak perlu diinget lagi karena itu udah benar. lalu. Udah Kan udah 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 minta ya udah ngaku salah, udah tobat ya udah. ngebuka lembaran baru, jadi kayak Nah buku itu kan lama tuh udah di skip gitu, nah itu kan jadi tadi tutup salah gitu. satu termasuk contoh privasi ya deh. Dan aku Ya, nggak setuju banget sama cowok-cowok yang nanya kayak gitu ke ceweknya atau cewek sebaliknya kayak cewek yang nanya gitu ke cowok ke pasangan cowoknya gitu itu yang ngapain? Terus kalau kalian udah tahu kan bisa balikin waktu untuk dia tidak memperlakukan itu kan nggak bisa, tidak bisa, ya benar. kan? Jadi ya Hmm, udah cukup terima aja gitu. Dan kalaupun lah tahu nih, udah nih udah sama-sama jujur gak pernah ngapain. Kalau memang tujuannya cuma sekedar untuk tahu ya udah jangan pernah dibahas lagi. benar. Cukup Nah, kebanyakan orang suka ngungkit, benar. nah, gini, karena gini, ketika kalian udah sekali ngomong aja, itu pasti di 1000 tahun ke depan tuh pasti diungkit kayak gitu. Iya, sampai nikah, sampai punya anak cucu pun Itu. kayak kamu kan pernah gini 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 gitu. Jadi Benar-benar. ya, ini orang ya nggak usah ngasih tahu sih kalau bisa aku mah. Ya, semua orang tuh punya privasi masing-masing.
Itu bukan rahasia, privasi malahan. Itu Jadi kayak privasi, itu privasi. iya. Nah mungkin Kak Wici punya pengalaman nggak yang tahu kayak gitu hal? Nah, bener. Boleh Kak Uci tambah-tambah. Ya kayak Kayak ini loh, kayak ya tahu tahu yang privasi. Apapun lah bentuk privasi, mungkin Kak Wici punya privasi tapi temennya kepo, atau yang kayak Kak Wici pernah ditanya sama mantannya, sama pacarnya kayak kamu pernah ngapain sama mantannya, atau teman Kak Wici pernah ditanya kayak gitu sama Lingkungan sekitar lah gitu ya. apapun lah tentang privasi gitu, boleh deh cerita. temen aku sih sering kayak ditanya gitu. Ya sama, kayak pernah bahkan ditanya soal virginity-nya masih enggak. Kayak gitu sama mantannya. Pacarnya ya waktu itu sekarang udah putus. Alhamdulillah. Iya, itu privasi ya kan. Kenapa Terus harus kayak pas tahu? ditanya gitu ya, kenapa harus ya? Misalnya pengen tahu aja, itu kan bukan hal yang harus dia tahu kan? Benar, iya. Ya dia udah ngelakuin itu juga kan, ya udah itu tubuh dia, hak dia gitu. Betul, betul, betul. Kenapa harus diumbar sama orang lain kan? Betul. Gitulah teman-teman. Jauhilah laki-laki seperti itu, mulut lemes. Iya. Betul. Karena kalau menurut aku gini deh, karena kalau dia udah berani nanya kayak gitu aja, dia tuh udah punya maksud. Oke. Banyak ya Kan maksudnya dia ya. harus tahu. Maksud apapun lah itu yang kita mungkin nggak ngerti konteksnya apa dia nanya. Nah, Tapi menurut aku ketika orang udah nanya kayak gitu, dia tuh punya maksud. Pasti, apapun lah konteksnya. Mungkin maksud yang baik, atau mungkin maksud yang buruk. Kan kita nggak ada yang tahu ya pemikiran betul. orang ya, manusia. Iya. Ya. Kalau mungkin maksud baik, ya dia mau merubah cewek itu. Kalau maksud yang buruk, Alhamdulillah sih kalau emang kayak gitu sih. tapi aku untuk merubah seseorang aja kok nggak perlu tahu masa lalunya. Ya nggak? Tinggal kau bimbing. Mau kemana nih kalian nih gitu. Hubungannya mau kemana. Bukan dirubah ya, tapi dibimbing ya. Dibimbing. Karena manusia nggak akan berubah kan atas dasar Betul. kemauan orang lain. People change, tapi tidak karena orang lain. Jadi dia cuma ngarahin kayak gini nih caranya gini. Kayak gini lah dah, kayak kok lah ngajak be sholat. Kok cuma bisa sebatas itu kan? Kok nggak Iya, bisa maksa bener. aku untuk tetap harus sholat kayak gitu ya? Enggak, iya, Iya, cuma kayak diingetin. gitu. Itu bimbingan itu, termasuk bimbingan itu. Itu jadi kayak aku ya jangan inilah, jangan mau tahu privasi orang lah gitu. Aku benci. Jangan inilah, jangan. Soalnya aku pernah tahu pengalaman pribadi pernah ditanya kayak gitu. Aku benci banget. Soalnya dan aku tahu nggak jawaban aku pernah ditanya kayak gitu sama orang. Dan aku tahu nggak jawaban aku apa. Ketawa kan. Dan tahu ada aku kayak pandai nih orang gitu kan. Terus tahu ada aku kayak pandai nih orang gitu kan. Terus paling parah ngapain aja. Dia bilang kenapa? Terus aku bilang paling parah ngapain aja. Nggak ada pak. Nggak ada. Terus aku bilang apa ya? Aku bilang semua parah. Nggak ada pak. Nggak ada. Aku bercandain gitu. Aku layan nih. Aku tololan dia gitu. Iya, bercandain. Kalau misalnya dia bilang enggak lah, enggak, nanti dikira lugu-lugu bangsat gitu, astagfirullahaladzim. Kalau misalnya dia bilang enggak lah, enggak, nanti dikira lugu-lugu bangsat gitu, astagfirullahaladzim. Kayak saya lugu-lugu gitu lah. Jawabnya bercanda. Dia ketawa karena dia tahu aku jawabnya bercanda gitu kan. Terus aku tahu pernah ngapain aja dia bilang kayak gitu. Lah, terus aku tahu kan bahasanya ya aku nggak bahasain kayak gitu, tapi aku bilang lah kan bahasanya ya aku nggak bahasain kayak gitu, aku bilang lah kan dalam agama kan nggak boleh agama gitu, aku bilang dalam agama kan nggak boleh mempersepsi. Iya sih gitu. Iya sih gitu loh, mau tahu tuh kenapa. Iya, kenapa? Tips and Kalau tricks. kau udah tahu kau mau ngapain, itu salah satu Tips and kalau tricks. kau udah tahu kau mau ngapain, Iya, bener. itu salah satu tips. Apalagi kalau yang seagama kan enak banget tuh kena ini. Iya, bener. Kalau yang beda agama, apalagi kalau yang seagama kan Iya, enak banget tuh bener. kena ini. Jadi pacarannya sama seagama aja. Iya, bener. Jadi pacarannya sama seagama aja. Iya, ada notesnya nanti di bawah sini gitu. Iya, ada notesnya nanti di bawah sini gitu. Ya, terus juga Tidak ini deh. direkomendasikan Itu ya kan guys. kalau tentang virginity ya. Ini deh. Itu kan kalau ngapain aja tentang gitu-gitu. virginity ya. Kalau tentang keluarga mungkin ada. Pernah Keluarga ngapain itu aja privasi gitu-gitu. juga kan. Kayak misalnya kalau ditanya, tentang keluarga mungkin ada. Keluarga itu mungkin dia privasi udah juga kan. lama ya, Kayak mungkin misalnya pacarannya atau gimana. Mungkin dia Terus udah ditanya, lama ya, mungkin pacarannya atau mana gimana. ayah kamu, orang tua kamu masih Terus lengkap nggak, ditanya, gini-gini. Mungkin tuh mana si ayah kamu, cewek orang sama tua kamu pokoknya masih pasangan lengkap dua nggak, orang ini, gini-gini. mungkin tuh Udah si jenjangnya tuh udah cewek serius sama kali. pokoknya pasangan dua orang ini udah jenjangnya tuh udah serius kali. Udah kalau mungkin salah ya mungkin contoh yang nanya cewek gitu ya. Ya kalau cowok mungkin salah ya mungkin contoh yang nanya cewek gitu ya. Ya kalau cowok jawab tanpa keberatan itu misalnya cowoknya udah ngeles nih, jawabnya nggak to the point, jadi dipaksa kayak misalnya cowoknya udah ngeles nih, jawabnya nggak to the point gitu. Iya.
masih dipaksa itu baru kalau dijawab dengan senang hati ya itu nggak masalah sama aku, berarti kan dia kalau siap dijawab dengan dengan konsekuensi senang ketika hati dia ya itu masih nggak tahu masalah sama aku, hal berarti kan buruk dia yang siap ada di dengan keluarganya, dia masih tahu Nah, hal buruk yang ada nah, di keluarganya gitu bisa kan. sih. Nah, Itu ya, pilihan masing-masing bisa sebenarnya, sih. personal kan itu. Ya. Pilihan Nah, masing-masing privasi itu sebenarnya personal kan itu. awalnya tuh rahasia nggak sih privasi itu sebenarnya kayak cuman diri sendiri yang tahu. Rahasia nggak sih privasi itu sebenarnya? Ya kan, kayak cuman diri sendiri yang tahu. Dia sebenarnya rahasia dulu, kayak cuman diri sendiri yang tahu. Nah, dia sebenarnya rahasia dulu, kayak cuman diri sendiri yang tahu. Atas kemauan diri sendiri. Kalau emang dia mau sharing ya tinggal sharing Nggak bisa gitu. paksain Atas orang kemauan lain. diri sendiri. Benar. Paksaan. Nggak bisa paksain orang lain. Nggak boleh lah, ketika udah satu paksaan udah Banyak sih kayak orang basa-basi nganggap privasi. Banyak sih kayak orang basa-basi nganggap privasi gitu. Benar. Nah, itu kan kayak apa sih gitu? Nah, ngelawak atau itu kan kayak apa sih gitu? Kan. Ini ngelawak atau nyindir nih gak jelas banget gitu kan. Benar. Ini nanya kayak mungkin apa gitu si orang ini mungkin kayak di rumahnya lagi ada masalah nih. Si orang ini sama temennya di rumahnya lagi ada masalah pada tahu nih. Ngumpul sama temennya. Mungkin teman-temannya suka nah, padahal dia pengen ngumpul itu masalah di rumah pengen, gitu kan. Nah, padahal dia pengen ngumpul itu bukan cerita sih, pengen bahagia aja, dia nggak cerita gitu masalah rumah. Bukan cerita sih, pengen bahagia aja, dia basa-basi ya. Jadi gimana di rumah? Tapi mungkin ada orang yang basa-basi ya. Jadi gimana di rumah? Kayak aman. Ya ampun gitu. Aku kesini tuh mau main gitu. Gak mau bahas-bahas yang aku kesini tuh mau main. Iya, gak bahas masalah, tolong lah. Gak mau bahas-bahas yang iya, gak bahas masalah, tolong lah gitu. Nggak pernah tahu ya. Benar, iya. Kan kita nggak pernah tahu ya. Aku titik sensitif orang tuh di mana ya. Jadi ya menurut aku sabar ditanya tuh hal-hal kalau misalnya udah lama nggak ketemu ya. Sabar gitu. Ya, kalau misalnya udah lama nggak ketemu ya. Kadang ini beda. Kadang nggak usah jauh. Kadang mungkin beberapa orang kadang nggak usah jauh. Kadang orang lain tahu mungkin beberapa orang yang pasangannya. Orang lain tahu. Maksudnya gimana tuh? Pasangannya. Iya. Oh, jadi kayak cuma mereka berdua doang yang tahu gitu. Nah, itu oh, jadi kayak cuma mereka berdua doang yang tahu gitu. Keputusan. Tiap orang kan. Iya. Keputusan. Kalau dua-duanya tiap orang rasa itu bagus, itu hubungannya. Nah, kalau dua-duanya tiba-tiba nikah gitu kan. Iya. Jadi kayak tinggal tiba-tiba nikah gitu kan. Iya. Privasi ya orang. Jadi balik lagi sih. Ya, kadang emosi, kadang punya privasi ya. Orang. Gak mungkin lah cantik-cantik gini jomblo. Gak mungkin lah ganteng-ganteng gini jomblo. Gak mungkin lah cantik-cantik gini jomblo. Gak mungkin lah ganteng-ganteng gini jomblo. Pasti ada kan cewek yang gini. Kalau misalnya memang mau ngedeketin ya udah, kenapa basa-basi terus kayak gitu? Kalau misalnya memang mau ngedeketin ya udah, kenapa basa-basi terus kayak gitu? Iya. Kayak tak langsung tanya apa cowok nggak gitu. Iya. Kan? Enggak sih, benar. Orang Indonesia nih kayak basa-basinya nih kayak enggak sih? Orang Indonesia nih kayak basa-basinya nih kayak terlalu basi privasi gitu. Aku tahu kok ingin menggunjing tapi tahan dulu privasi gitu. Aku tahu kok ingin menggunjing tapi tahan dulu be. Apa gitu ya privasinya, aduh. Apalagi ya mungkin gitu ya privasinya, aduh. Apalagi ya mungkin ini deh privasi antar menarik nih. Aku belum kayaknya entah belum ngerasain atau udah ngerasain juga nggak tahu mungkin kok. Kayaknya entah belum ngerasain atau udah ngerasain juga nggak tahu mungkin kok. Ada kali tambahan gimana boleh ceritain? Handphone tuh privasi. Aku tak dulu ya. Of course yes. Handphone tuh privasi. Aku ngerasa kadang kan. Of course yes. Banyak sih yang merasa kadang privasi yang gimana ya? Banyak sih yang kayak privasi yang anak-anak tapi ya aku takut salah nih. Ya oke enggak ini bilang gini aja. Menurut aku nih. Jadi ya oke enggak ini bilang gini aja. Menurut aku. Menurut aku ya benar menurut aku. Ada beberapa hal yang harus orang tuanya nggak perlu tahu tentang anaknya. Ada beberapa hal yang harus orang tuanya nggak perlu tahu tentang anaknya. Ya, tolong di highlight nih ya. Tolong di gitu. Highlight nih. Distabiloin gitu. Distabiloin makanya. Distabiloin. Aku pernah gitu ya. Jadi ya aku pengalaman kayak gini. Pengalaman lagi nih. Orang tua aku tuh termasuk dulu banget waktu aku SMP. Orang tua aku tuh termasuk dulu banget waktu aku SMP. Jadi aku tuh nggak punya privasi, misalnya gini ketika aku masuk kamar ya, jadi aku tuh nggak punya privasi, misalnya gini ketika aku masuk kamar ya, mereka bisa mantau aku ngapain dalam kamar gitu. Jadi mereka tahu, mereka bisa mantau aku ngapain dalam kamar. Seiring bertambahnya usia, aku makin gede, makin dewasa, makin bisa memikirkan ya. Berontak. Makin gede, makin dewasa, makin bisa memikirkan ya. Aku berontak. Oke. Aku berontak, aku bilang nggak mau gitu kayak gitu.
hal yang mungkin beberapa hal yang itu nggak mau gitu. Kalau Iya. hal yang kalian tahu gitu, ya mungkin aku bisa cerita ke kalian tahu gitu. Ya mungkin aku bisa cerita ke kan kalau kakak kan statusnya sama-sama anak gitu ya. Ya benar. Kan kalau kakak kan statusnya sama-sama anak gitu ya. Ya benar. Sebatas cerita ke saudara. Ya mungkin aku cuma bisa sampai ke orang tua itu ada di beberapa hal yang kayak gitu. Nah, nggak bisa sampai ke orang tua itu ada di beberapa hal yang kayak gitu. Ketika orang tua, aku tuh dulu pernah diancam ketika HP-nya mau diperiksa, walaupun nggak ada apapun di HP aku, tapi aku HP-nya mau diperiksa, walaupun nggak ada apapun di HP aku, tapi aku nggak nyaman. Nah, karena itu handphone aku berontak. Aku tuh anaknya berontak banget ketika aku nggak suka, aku berontak. Aku tuh anaknya berontak banget ketika aku nggak suka, aku berontak. Aku nggak suka nih kayak gini, nggak suka, aku nggak mau enggak gitu. Aku nggak suka nih kayak gini nih, nggak suka, aku sampai akhirnya mungkin mereka juga kayak mikir kali atas aku kalimat sampai akhirnya mungkin mereka juga kayak mikir kali atas kalimat aku dipaksa untuk harus buka pintu. Sekarang alhamdulillah aku nggak pernah diperiksa HP-nya untuk harus buka pintu. Aku nggak pernah diperiksa HP-nya. Ya balik lagi sih, didikan orang tua kan beda-beda. Ya balik lagi sih, mungkin ada beberapa orang tua kan yang orang tuanya tahu segala hal. Dan mungkin ada beberapa orang tapi aku nggak yang orang tuanya tahu segala hal menurut aku. Balik lagi. Iya, ini kayak yang menurut baby dan pengalaman baby bahwa dia nggak nyaman. Yang menurut baby dan pengalaman baby bahwa dia nggak nyaman akan itu. Banget nggak nyaman karena kayak aku punya hidup aku banget sama teman-teman aku punya hidup aku bersama teman sekolah, aku punya hidup aku kantor, teman kerja atau ataupun ntar punya pasangan gitu ya, entah sama pasangan juga, ataupun ntar punya pasangan gitu ya, entah sama pasangan juga gitu. Yang dalam aku, jadi aku gini, aku tuh tenang gitu. Yang dalam selalu ngomong gitu, aku nggak akan ngecewain kalian, tenang gitu. Aku selalu ngomong gitu, aku tuh nggak akan ngecewain kalian, buat aku nggak akan sendiri nyesel gitu. Betul, nyesel, rugiin nggak diri sendiri orang lain juga gitu kan. Nyesel, rugiin nggak diri sendiri orang lain juga gitu kan. Tolong percaya, jangan campuri urusan pasti cerita kok. Kalau aku mau gini, aku pasti kayak misalnya aku pulang kalau aku mau kayak aku misalnya habis ngomong kayak misalnya aku pulang contohnya ya gini kayak aku misalnya habis ngomong nih mau lucu di kantor cerita sama Pak Dir. Aku nggak sama mama ya gitu. Aku mau ngomong gitu. Aku nggak lama ya gitu, ngapain aja aku di kampus ngapain aja aku di aku tadi di kantor gimana aku di kampus ngapain aja aku di kalau gimana aku nggak bisa dipaksa aja aku cerita cuma jangan yang kayak aku nggak bisa dipaksa orangnya nggak bisa banget malah nggak akan cerita ngapain aja nggak akan banget malah nggak akan cerita terus juga ketika aku cerita tapi sekali aja aku cerita responnya udah kayak tapi sekali aja aku cerita responnya udah kayak tapi emang iya sih banget aku nggak cerita kebanyakan ya itu orang tua kan nggak percayaan ya. Iya, kebanyakan ya itu orang tua kan nggak percayaan nih. Iya, jadi semua mau tahu apa yang anaknya lakuin. Kayak kadang anak nggak banget. Aku nggak tahu sih, tapi kalau kayak kadang anak orang-orang aku nggak tahu sih, tapi kalau aku yang kayak misalnya dan kayak Hilmi ya gitu kan podcast kita kayak kami tuh tipe orang yang kayak gini. Kayak Hilmi ya gitu kan podcast kita gitu. Kami tuh tipe orang yang kayak gini. Kasih kepercayaan. Ya, benar. Aku jaga nih gitu. Beneran deh aku jaga nggak yang aku jaga salah gunain beneran deh ada beberapa juga deh udah dikasih kebebasan atas dasar kepercayaan ada beberapa juga deh udah dikasih kebebasan atas dasar kepercayaan dia jadi yang setipe yang sadar diri gitu ada kayak ini udah dikasih kepercayaan ini jagalah diri gitu kayak ini udah dikasih kepercayaan ini jagalah gitu jangan ya harapan orang tua apa sih paling gitu loh mau anaknya sukses ya harapan orang tua apa sih paling itu aja mau anaknya sukses gitu kan nggak salah jalan ya sekalipun aja yang ngelakuin suatu hal yang salah gini deh sekalipun kalian udah ngelakuin suatu hal yang salah ya apa yang udah kalian lakuin kamu jawab ya kan ya kebanyakan anak-anak ya mungkin itu pertama tanggung jawab kebanyakan anak-anak ya mungkin itu pertama nggak dipikir dulu dedikasi juga ngelakuinnya nggak dipikir banyak sih ya kayak mungkin orang tuanya strict kan ya. Nah, tips untuk kayak mungkin orang tuanya strict kan. Nah, tips untuk kalian yang punya orang tua strict. Sekali kalian ngomong mungkin bakal nggak didengar. Dua kali nggak didengar. Tiga kali. Sekali kalian ngomong mungkin dua kali kalian ngomong nggak mungkin nggak didengar. Tiga kali nggak didengar. Tapi 10 kali kalian ngomong nggak berpendapat. Orang tua kan juga itu berpendapat pasti dia mikir lah. Orang tua kan juga punya hati. Pasti dia mikir lah. Kayak menurut aku juga ada sih, tapi ini lebih ke adik aku ya. Soalnya adik aku ini lebih aku juga ada sih, tapi ini lebih ke adik aku ya. Soalnya adik aku ini lebih
Padahal Lebih terbalik kekang ya sih. seharusnya aku Karena gitu cowok ya. kali ya. Mungkin Iya. cowok Padahal tuh terbalik lebih ya liar seharusnya gitu aku kali. gitu ya. Mungkin Iya. cowok tuh lebih liar gitu Iya, kali. Jadi mungkin nggak gitu sih kalau benar. cewek Iya. tuh nggak liar sih, lebih kayak Ya, mungkin gitu sih apa juga ya? alasannya. Nah. Rasain nggak liar sih, lebih kayak Iya. apa ya? Bahasa Rasain halusnya power seperti gede. itu. Iya. Nah, jadi tuh kayak bahasa halusnya Kan seperti adik itu. aku nih Punya privasi sendiri untuk kayak dia ngerokok ya dia nggak mau punya privasi sendiri untuk kayak dia ngerokok ya dia nggak mau orang tuanya Nanti tahu. mungkin bakal Belum orang tuanya umurnya, lihat tapi gitu kan. Iya. Di sekarang Nanti gitu lah. mungkin Benar, bakal orang iya. tuanya lihat tapi Cuman belum kan umurnya untuk di sekarang kayak, gitu lah. itu sering ketahuan. Gitu. Sering Cuman banget kan. pasti Ketahuan, kayak dia tuh sering ketahuan berapa kali kayak Pasti, banyak kali ketahuan. ketahuan. Nah, aku kayak Berapa aku bukan yang kali ngedukung kayak adik banyak kali aku untuk ngerokok Nah, tuh aku tidak. kayak aku Tapi bukan kayak yang ngedukung pasti adik aku enggak, untuk adik kita nggak ngerokok mungkin tuh kita mau dia tidak. jelek Tapi gitu ya kan. benar. Pasti Aku lebih kayak adik kita nggak kasih mungkin kita mau dia kepercayaan, kasih jelek kebebasan. gitu. Ya benar. Aku lebih Iya, kayak aku juga gitu kok. kasih kepercayaan, Adik aku kasih juga kebebasan. ngerokok. Iya, aku juga ketahuan juga gitu. Adik Iya, aku juga kasihlah ngerokok. kepercayaan, kasih kebebasan. Gini loh, ketahuan juga gitu. Iya, kasihlah kepercayaan, kasih kebebasan. Benar. Maksudnya kita orang yang udah ngelewatin tahu ya, Dan. Benar. Maksudnya kita orang yang udah ngelewatin tahu ya, Dan. Iya, Lebih benar. besar gitu kan. Dia cowok gitu yang ngomong juga ke orang tua lebih besar gitu kan. Nah, aku tuh ngomong juga ke orang tua yang kayak mau gimana? Cowok. Kita tuh sebagai orang yang dewasa atau kakaknya. Kita tuh sebagai orang yang dewasa atau kakaknya. Tuh. Kalau dikurung malah Bimbing. kabur kayak gitu ya. Tuh. Kalau dikurung malah kabur kayak gitu. Jadi ya dikasih tahu perempuan yang kayak gitu. Pasti aku mikir juga kan ngelawan. Nah, iya. Tipe anak tuh beda-beda ya, guys. Tapi kalau ngomong dari hati Nah, ke iya. hati. Tipe anak tuh beda-beda ya, guys. Tapi kalau ngomong dari hati ke hati. Tak bisa. Aku tipe yang kayak gitu. Jadi ketika aku Iyalah. aku tipe yang kayak gitu. Jadi ketika aku dibentak, dimarahin, aku lawan. Ketika aku dibentak, dimarahin, aku lawan. Kalau kalian gimana? Tergantung sikon sih kalau misalnya aku benar atau mungkin gak juga sikon sih kalau misalnya aku Tapi lebih kebanyakan atau kalau mungkin benar ya gak juga juga sih nggak lawan ya sih. Tapi lebih kebanyakan kalau benar ya aku ungkapin lawan ya kan. Tapi kok Kalau dapat gitu ungkapin gitu ya kan. Tipe anak yang gimana? Mungkin gimana? Manut atau gimana nih? Tipe anak yang gimana? Manut atau gimana nih? Lagi ngebahas yang kayak tipe anak yang dikasih tahu baik-baik, ngebahas yang kayak nurut atau yang harus dimarahin dikasih tahu baik-baik. Nah kan kalau aku yang kalau makin dimarahin yang harus dimarahin dulu. Nah kan kalau aku yang kalau makin dimarahin hati kan sama berarti. Malah kalau dimarahin makin jadi. Hati ke hati kan sama berarti. Kalau malah kalau dimarahin makin jadi nggak? Iya. Kesel. Karena kesel. Iya, jadi kayak berontak kesel. Karena kesel. Jadi kayak berontak gitu. Kalau Kak Ici? Kayak Kak Ici boleh dibuka. Dimarahin Kayak Kak Ici boleh dibuka. Dimarahin. Takut aku emang nggak pernah ini sih. Aku emang aku takut nggak pernah ini sih. Iya. Oh, aku takut. Iya, tipe anak-anak tuh beda-beda gitu. Nggak semuanya sama dan tipe anak-anak tuh beda. Terus juga tahu nggak sih kayak semuanya sama dan tipe dimarahin gitu. Nggak dimarahin juga tahu nggak sih kayak Yawi biasa diremetin gitu. Nggak dimarahin sih. Ada satu titik di bawah kayak ngomong gitu terakhir rokok ya ada satu titik di bawah kayak tapi dikurang-kurangin langsung rokok ya udah dia kaget gitu lah tapi dikurang-kurangin langsung kayak dia mikir dia kaget gitu dia kaget nah kadang saya dimarahin dia kaget biasanya dimarahin kok ibu kayak gini ya kak ya katanya gitu kenapa gitu kok ibu kayak gini ya kak ya katanya gitu kan kalau udah diberi kepercayaan aku kasih pasti 100% kalau udah menjaganya kalau dia pasti 100% anak akan menjaganya kalau dia ya dia pandai-pandai lah bertanggung jawab kayak aku lah ya dan misalnya kita cuma butuh orang rebel banget kayak aku lah ya dan misalnya udah bener kayak rebel banget rebel kayak rebel kacau rebel nggak otaknya tuh dia aja yang betul lah gitu lah itu karena gitu lah otaknya tuh dia aja yang betul lah gitu lah itu karena gitu lah untungnya aku tuh punya kakak nah yang bisa ngasih tahu untungnya aku tuh punya kakak tuh nggak kayak gini yang bisa ngasih tahu tentang kok gitu enggak loh kok tuh nggak kayak gini hidup mau jadi kayak aku kan yang bebas gitu misalnya ini bertiga lah kita sini kok mau jadi kayak aku kan yang banget keluarga berencana hitam kan semuanya iya makanya urus banget keluarga berencana hitam kan semuanya iya makanya kan dipercaya kayak aku kan dipercaya banget ya gitu. Kau mau kan dipercaya kayak aku kan dipercaya banget ya gitu. Nah, jadi iya, aku tuh suka bohong gitu. Kalau keluar tuh aku bohong gitu, bilangnya kemana. Aku tuh suka bohong gitu. Kalau keluar namanya juga bohong gitu, bilangnya kemana gitu. Anak-anak iya sama ada aku juga kayak gitu soalnya anak-anak kubur yang iya sama ada aku juga kayak gitu soalnya
gitu. Jadi jam segini terakhir aku pulang, ya jujur tepatin. gitu, mau kesini, Awal-awal nggak gitu. dipercaya, awal-awal Jam juga segini masih pulang, ya tepatin. bohong nih, nggak kesini Awal-awal nih, nggak pasti dipercaya, kesini awal-awal juga gini, masih kira jelek aja gitu. Karena bohong awalnya nih, aku nggak udah kesini bohong nih, gitu kan. pasti kesini Iya, gini, Jadi dikira jelek aja gitu. Karena awalnya aku udah bohong gitu kan. udah jujur, Iya, nggak benar. percaya, terus Sampai Buca bohong lagi. terakhir aku bilang kayak gini, mah betul udah jujur, gitu ama ya? nggak percaya, terus betul harus Iya. bohong jujur, ama nggak percaya, terus betul harus bohong lagi. Oh gitu ya? Ama mau butuh bohong atau Iya. jujur, ama nggak percaya, terus Baru betul harus bohong dipercaya. Nah, lagi. kadang Ama orang mau tua tuh bohong cuma atau butuh jujur, kita ngungkapin baru perasaan dipercaya. kita Nah, gitu loh. kadang orang tua tuh Biar- cuma biar butuh dia kita mereka tahu ngungkapin juga perasaan gitu. kita tahu, Gitu biar loh. mereka tuh ngerti Biar sikonnya dia gitu. mereka Kadang tahu gini, juga kayak gitu. mereka tahu, biar mereka tuh ngerti anak sikonnya gitu. Kadang gini, Iya. kayak Ma, ketika apa anak gitu, ngerasa capek anak gitu. ngeluh capek nih di sekolah, Ma, apa gitu, emang capek ngapain gitu. gitu, capek nih di sekolah, emang ngapain Nah, kadang respon orang tua itu yang bikin anak juga takut anaknya cerita. jadi Kadang takut respon untuk orang cerita. Jadi tua kayak gini itu loh, yang kayak bikin anakku anak nggak boleh juga takut capek, cerita. jadi capek karena nyari uang. Jadi kayak Iya. gini loh, kayak Enggak, anakku nggak boleh Pak, capek, enggak, orang Bu, tua enggak capek gitu karena nyari uang. konsepnya. Iya. Enggak, Pak, enggak, Bu, Bener-bener emang enggak anak gitu juga capek, konsepnya. otaknya juga mau kerja gitu. Bener-bener emang anak juga capek, otaknya juga mau kerja gitu. Ini kan dari ini loh, dari sudut pandang anak. Ini kan Iya. dari ini loh, POV dari anak. sudut pandang anak, Point of view anak ya. POV anak. Point of view anak ya. Oh ya betul. Iya, jadi ya Jadi, kalau menurut orang Pov, tua oh ya beda betul. ya kan Iya, beda ya jadi, sikonnya aja aku ya anak, kalau aku orang menurut tua orang gitu tua kan. beda Oh, ya beda. iya. Beda ya sudut sikonnya aja pandangnya aku anak. Ini aku orang semua tua yang gitu kita kan. bicarakan Oh, menurut berarti beda sudut pandangnya posisi ini anak semua lah, yang gitu. kita bicarakan Dari menurut dari kami pandang masing-masing. anak, Posisi gitu. anak lah Dari- gitu. Nah, menurut aku dari gitu. Menurut kami pandang masing-masing. anak gitu. Kalau Debil kalian mau menurut nyanggah aku pun gitu, oke boleh di komen gitu. Kalau kalian Takutnya mau ntar nyanggah orang pun tua it's pada nggak okay terima boleh dah. di komen Gitu. gitu. Makanya Apa inilah, ini isi Takutnya hati ntar seorang orang tua anak pada loh nggak terima Bu, dah. Pak Makanya gitu. ini Ini isi hati gitu. seorang Nah, anak tahu loh, maksudnya Bu, kayak Pak gitu. nah, Mau kita kan ini nyeritain gitu. nih apa tahu yang maksudnya dirasain sama kayak anak-anak kan. Kita kan Nah, Hilmi nyeritain mau- nih apa yang dirasain sama Pov anak-anak kan. dari orang tuanya nih sudut Nah, pandang Hilmi dari mau- orang tuanya. Pov Silakan. dari orang tuanya nih sudut pandang dari Oke, orang tuanya. silahkan. Dengar nggak suaranya? Kecil banget. Suara Hilmi selalu kecil. Dengar Keren nggak aku. Kecil banget. Suara Hilmi selalu kecil. pakai Keren laptop. aku. Mbak Witch aja nggak? Lucu aja tuh. Kayaknya pakai laptop. Mbak Witch aja nggak? Lucu aja tuh. Kenapa? 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 Enggak. Halo, Oke, suara aku jelas banget. Oke. kayak gini. Tadi dari point of view anak kan, Jadi baby ya berarti. pengennya jujur, pengennya Ya, melakukan Kasih sesuatu yang kepercayaan gitu. diukurnya gitu kan. ya, oke. Aku juga dulu pernah gitu. Terus kayaknya menurut orang tuaku itu sudah melenceng jauh. Dan dia cuman pesan gini. Dan itu sampai sekarang ngerubah aku sih. Pesan gini. Boleh ngikutin yang kamu mau ngapain aja boleh, terserah. Oke. Tapi ingat, yang kamu lakuin itu berhubungan nggak sama orang tua. Kalau misalnya nanti orang tua masih ikut campur, berarti yang salah kan kita semua jadi sebagai keluarga. Nah, itu mama aku yang ngomongnya. Terus dia bilang, sampai umur berapa kamu bakalan terus apa namanya? Di apa ya? Dipertanggungjawabkan sama orang tua. Oh, Sampai kamu dewasa nanti, ya berarti kan apa namanya? Selagi masih tanggung jawab orang tua, jaga nama baik gitu, jangan Iya. melenceng sih. Itulah pokoknya intinya. jadi udah bisa Itu. ngidupin. Itu Sebagai- kecuali sudah bisa ngidupin diri sendiri, itu sih. Oke. Ya sebagai anak juga harus pandai tanggung jawab ya kan. Kebanyakan nggak pandai tanggung Itu jawab. benar kata aku. Jadi kayak gini, apapun yang kalian lakukan, kalian harus bisa tanggung jawab dan jangan merugikan nama baik orang tua kalian. Betul. Itu kan intinya. Jadi ya, lakukanlah hal yang emang kalian mau, tapi jangan merugikan orang lain atau merugikan orang tua. Kayak Benar. gitu sebenarnya. Itu poinnya tuh itu menurut aku. Ya enggak? Kalau Kalau dari sudut pandang kau lah menurut kau. ya aku setuju dengan hal itu karena adik aku juga begitu gitu. Mm-mm. Adik aku nggak meranin gitu banyak sih kayak gitu sih. Soalnya juga aku sama ibu aku nggak ada yang aku privasiin sih. IG semua dipegang gitu-gitu. TikTok dipegang gitu-gitu. Ibu juga nggak. Ya kadang sih kesel sih, emang ada momen aku kesel gitu karena dibuka-buka gitu kan. Cuman aku bilang gitu, janganlah gitu, nggak boleh gitu. Nah, aku pernah nanya sama ibu aku, kenapa ngekang Walid
ngekang Walid gitu. Kenapa pengen tahu banget privasinya Walid gitu. Kayak ibu aku bilang, ibu takut Walid kenapa-napa gitu. Ketawa. Jelek dah ulang. Ya, jadi sampai mana? Sampai kok nanya sama ibu kok kenapa mau banget. Oh, pengen tahu privasinya Walid gitu ya. Mm-mm. Nah, apa ya, ibu tuh takut Walid berlebihan, takut dia kenapa-napa, takut ntar kayak narkobaan gitu-gitu. Gitu sampai jauh gitu pemikirannya kayak Nah, enggak sekarang lah. gini sih sebenarnya anak tuh bentuk dari didikan kita. Oke. Coba deh, Hilmi deh. Ini mau ngomong Boleh, lagi boleh. udah. Oke. Aku mungkin bisa dibilang waktu nggak seumuran Walid lah, masih di bawah-bawah Walid tuh udah separah Walid juga. Dan Oke. itu ngerasain gimana orang tua tuh masih ini lah, apa ya, ngekang ya gitu ya. Ibaratnya gitu ya. Iya, ngekang. Terus yang dirasain sama si anak ini jadi makin memberontak Iya, karena dari lingkungan luarnya itu dia di-push. betul. Dari circle pertemanannya dia di-push, Iya. apalagi kalau kawannya itu yang nggak baik gitu. Teman-temannya pada bilang kayak anak mami lah gini gini gini. Nah, Wami baru jam segini udah pulang gitu. Atau yang Bener. gini-gini. Kalau misalnya dia, kalau misalnya kita yang cowoknya punya power yang kayak bisa ngomong bodo amat, masih anak mama gitu jejek gitu, bodo amat punya mama gitu. Nah, betul. Saya ngomong gitu. Tapi Iya. kalau misalnya punya power dimasukin ke hati jadi pikiran kan. Jadi Pikiran. malah ngikutin ekspektasi temannya sih kayaknya. Iya, bener. Seharusnya ngikut rules orang tuanya jadi ngikutin rules temannya jadinya. Nah, jadinya kan Karena nggak cukup. karena modal utama Ya nggak mau dianggap lemah gitu. Kayak merasa tertantang dengan apa yang kawannya ucapin gitu Iya. kan. Kayak, oh kok nak mami enggak nih, buktinya aku balik jam 3 kayak gitu. Jadi merasa tertantang gitu. Bener-bener. Kayak gitu. Dengan kayak gitu juga menurut aku kan dilarang nih, dikekang nih. Gak boleh balik jam, misalnya jam 3, jam 2, jam 1 gitu. Balik rumah dimarahin, jadinya dia ngelawan sama orang tuanya apa enggak? Karena orang tuanya nggak ngasih gitu. Nggak ngasih kepunyanya kemana-mana gitu. Kayak, mama nih kenapa sih gini? Kenapa sih papa nih gini gitu bla bla bla. Ya sebenarnya sih dia tuh mau manut aja. Tapi ya itu. Ya itu karena orang tua tuh nggak berani untuk ngasih kepercayaan ke anaknya itu sih. Iya. Nah, masih mending nih kalau misalnya tadi kayak mama kok ngasih penjelasan gitu kan, ngasih alasan. Ada beberapa orang tua nggak ngasih alasan. Kayak mau tahu privasi anaknya nggak dikasih alasan, ya nggak ada ya. Nanti kamu kenapa-napa gini gitu nggak ada alasan. Anak itu pola pikirnya tuh harus jelas. Iya. Kayak kita kan masih di umur teenager ya. Iya benar. Kita tuh masih punya, kita tuh masih harus punya apa ya, kayak olahan di otak yang kayak membuat oh iya aku tidak boleh melakukan ini. Kayak gini, jangan deh pulang malam. Kenapa? Nanti dilihat tetangga. Ya terus kenapa dilihat tetangga? Iya. Kemudian ngasih makan aku. Kalau aku kayak gitu. Aku kayak gitu. Tetangga aku tuh, lingkungan tetangga aku tuh mulutnya jahat. Iya, oke. Memang tetangga emang jahat mulutnya. Jadi nenek aku pernah bilang, janganlah pulang malam nanti tetangga ngomong. Terus aku bilang ini, emang dia ngasih makan? Enggak kan, ya udah. Kayak gitu. Nah jadi aku tuh nggak bisa dikasih alasan dengan hal yang masuk akal gitu loh. Nah, padahal sebenarnya kalau misalnya umur-umur kalian gini sih, yang dulunya itu dikekang gitu, terus atau misalnya sekalian dari awal emang dikasih kebebasan, pasti kalian mencari kok aku dulu di ini, kalau aku pulang malam kok nggak dicariin lagi ya gitu. Atau misalnya pulang aja lah, mau ngapain lagi, nggak ada lagi yang dicari pas udah keseringan pulang malam gitu. Jadi ternyata nggak seseru dulu pas dilarang loh gitu. Jadi pulang aja gitu. Kadang orang tua jadi ngelihat itu, kok tumben udah pulang, biasa enggak gitu. Itu lucunya. Nggak ada tantangan gitu ya. Karena emang suatu hal yang diam-diam kan lebih asik. Betul. Tapi emang iya. Kayak moto orang apa ya, moto orang Indonesia tuh kayak gini. Peraturan itu ada untuk dilanggar. Kayak gitu kan, kebanyakan orang Indonesia kan mikirnya kayak gitu. Makanya semakin dilarang semakin jadi anak.
Makanya aku pernah baca parenting gitu. Anak umur 1, pokoknya anak yang ketika udah bisa mencerna kalimat orang tua lagi. Makin dibilang jangan, dia makin akan lakukan. Makanya sering disuruh bilang kayak gini, ubah kata jangan. Jadi kayak gini, jangan manjat. Jadi kayak, bukan, jadinya kayak gini, jadinya kayak yang kayak turun ya gitu. Kayak nanti jatuh gitu, atau jangan lari gitu. Ngomong malah jalan aja ya gitu. Kan beda tuh kan, lebih lebih enak Iya. didengar yang mana gitu. Orang tua aja kan, Iya. kita aja bisa lebih dengar pemilihan kata-katanya itu anak balita loh, dah dari balita itu dididikannya. Gimana kita yang tiba-tiba dibilang gitu ya, yang nggak akan terima gitu. Anak balita aja butuh kata-kata yang baik gitu loh, untuk dia kelola, untuk dia terima gitu. Kayak jangan loncat-loncat gitu. Kenapa jangan? Nanti jatuh. Oh, enggak, aku hati-hati kok loncatnya Nah, benar. kan. Bisa Iya, kayak iya, iya. kayak jangan ngebut-ngebut, kenapa gitu. Nanti eh, mereka ini suka buat aku ke distract, tahu nggak sih? Kak Uci dia di tengah-tengah gitu ya, kepotong-potong gitu. Ya udah lanjut lanjut. Oke, sorry maaf. Kan kosakata itu yang diganti sebenarnya. Ya. Ada Oh lagi ya, nggak ada? aku mau nambahin gitu gini. Mungkin ada beberapa orang tua yang kayak awalnya strict, itu tuh mereka tuh kayak kayak ngasih tahapan gitu loh. Apa tuh? Kayak misalnya, kan awalnya dikekang nih. Heeh, Kan awalnya dikekang nih. heeh. Nah, terus iya pelan-pelan lah. Gimana? Mungkin ada beberapa orang tuh kayak ngawasin gitu. Bisa nggak sih dikasih kepercayaan? Bisa nggak sih kayak dikasih ya toleransi lah untuk dia keluar malam nih? Ada nggak gitu yang bisa dipercaya gitu loh? Bener-bener. Ada orang tua Ya, kayak gitu. jadi ngetes gitu kali ya. Ya ada. Nah untuk orang tua yang mungkin dia nggak ngetes tapi malahan kayak sampai misal dari SMP udah dikekang nih, mungkin dia sering ngasih kepercayaan tapi sampai SMA masih dikekang, sampai kuliah masih dikekang gitu-gitu terus. Kan kasihan anaknya. Kayak gitu. Gitu. Memang kasihan banget. Jadi. Iya. Banyak sih kayak ya aku nggak bilang juga kalau misalnya melanggar privasi anak itu gimana ya nggak boleh gitu ya, mungkin boleh-boleh aja terserah ibu bapaknya, itu anaknya ibu bapak ya, cuman ya kasihan anaknya gitu loh. Anaknya terima nggak gitu sih. Iya Anaknya benar. terima nggak untuk nggak di ini. Iya soalnya banyak banget mungkin eh yang HP-nya tiba-tiba dicek gitu karena anaknya lagi mandi. Ya, Pak Dir lagi nonton. Oh iya, halo Pak Nggak dengan statement kami kan, sudut pandang dari orang tua deh gitu kan. Iya. Pak Dir orangnya gaul pasti enggak lah, nggak akan seperti itulah. Iya, kayaknya Pak Dir menjunjung tinggi privasi sih kayaknya. Yes, itu lah. Anak tuh banyak privasinya. Gak semua hal diceritain sama orang tuanya. Iya kan, anak punya. Kayak aku mau sedekat apapun aku sama ibu, mungkin ada beberapa privasi yang masih aku jaga gitu. Iya Aku pasti juga gitu sama aku gitu kan dalam pertemanan. pasti Kalau konteks sama orang tua, sama temen juga gitu. Sama pasangan mungkin ada juga. pasti itu hal yang pasti. Ya, bener. Gak semua pure plok-plok harus orang tua tahu kan. Ya. Kayak istri tahu dompet suami itu nggak harus juga, itu kan privasi. Ada beberapa yang kayak jangan dong gitu. Ya, jadi intinya harus ada kesepakatan dari awal. Ya, Terus yang penting you wanna make privacy berkesepakatan. gitu. Oke. Oh iya guys, jangan lupa ya, besok kita bakal streaming sama psikolog PKBI jam 7 malam. Terus temanya juga membahas tentang PKBI. Bahas tentang apa? Itu pun nggak bisa ikutan. Ya, nggak asik loh. Ya, itu jaga malam soalnya. Nggak asik loh. Karena aku pergi kantor, aku bilang tadi. Oke. Ya. Oke, teman-teman. Oke, udah, ini boleh diakhirin. Iya, besok. Boleh. Besok siang kita boleh kali ya live juga. Oh, boleh. Di kantor. Oke, boleh. Kan kita sekarang udah punya webcam. Mau bilang ingin berbunyi tapi nggak boleh. Ya udah, oke. Sombong dikit boleh lah. Oke, terima kasih untuk live streaming kali ini ya tentang privacy ya. Mau dari hubungan antar anak, antar anak orang tua, antar pasangan, antar teman.
Nah itu dari 3 itu tadi, cuman yang paling banyak kita ngomong tentang orang tua sama anak kayak gitu ya. Kita mungkin banyak pengalamannya di situ kali. Ya, ada quotes of the day kali Mbak Beauty. Tentang apa dulu nih? Mungkin dari yang mana lah yang kau kuasai dari 3 tadi itu, privasi antar anak dan orang tua. Ya kalau menurut aku, kalau kalian sebagai anak merasa tidak keberatan dengan privasi kalian diketahui orang tua itu nggak masalah. Tapi kalau kalian merasa itu gangguan atau sebuah hal yang buat kalian nggak nyaman, ya untuk diomongin tuh nggak salah juga menurut aku. Iya, ungkapin aja isi hati kalian gitu sih menurut aku. Ya bener banget. Nah itu. Jadi tuh ada kata-kataku tuh yang gini loh. Kalau dikasih kepercayaan, Tolong dijaga. nah itu coba tuh ya di garis bawahi ya. Kepercayaan tuh nggak gampang untuk dikasih. Ya benar. Gitu sih. Oke, untuk sekian. Terima kasih. Kalau misalnya kalian butuh teman cerita, misalnya nih kayak privasi banget lah, nggak mau orang lain tahu gitu. Cuman ini kayak nyakitin hati, bikin hati terluka atau gimana, boleh cerita ke psikolog atau ke konselor sebaya di PKBI ada psikolognya nggak bayar, gratis. Iya betul. Kayak kami apa ya namanya, memfasilitasi ya untuk Ya, para benar masyarakat banget, ya. Alida, benar banget. Nah, memfasilitasi para masyarakat, para adik-adik, para remaja, para siapapun lah itu. Oke, sekian. See you. Terima kasih, Mbak Vivi. Love Iya. sign-nya. Bye-bye. Bye-bye.